Halo semuanya, selamat datang di channel Zahra Bercerita. Tempat di mana cerita punya rasa dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk kita mulai kisahnya. Sore itu, langit tampak mendung, mencerminkan perasaanku yang sedang kacau. Aku baru saja pulang dari wawancara kerja, ketika suara gaduh dari luar rumah membuatku berlari menuju halaman depan. Di sana, berdiri seorang pria bertubuh besar dengan sorban merah dan wajah masam. Di sebelahnya, ibu berjongkok ketakutan, memohon-mohon dengan air mata berlinang. "Mana uang saya, Bu Lastri? Sudah 3 bulan gak ada kabar, jangan main-main dengan saya. Kalau minggu depan belum juga bayar, rumah ini saya segel." Bentak pria itu sambil menunjuk-nunjuk ke arah rumah kami. Aku bergegas menghampiri dan menarik ibu berdiri. "Pak, tolong bicara baik-baik. Ini rumah kami, jangan semena-mena." Pria itu menatapku sinis. "Kamu anaknya, ya? Bagus, suruh ibumu bayar utangnya. 20 juta, itu belum termasuk bunga. Kalau kalian masih ngaku punya harga diri, bayar," katanya. Lalu pergi dengan ancaman yang menggantung di udara. Aku memeluk ibu yang mulai terisak keras. Nafasnya tersengal, wajahnya tampak pucat. Aku peluk tubuhnya erat. "Bu, kenapa bisa sampai berutang ke orang seperti itu? Kenapa ibu nggak cerita sama aku dari dulu?" Ibu mengusap air matanya dengan punggung tangan. "Ibu nggak mau kamu ikut pusing, Ja. Kamu baru lulus. Ibu pikir bisa cari cara pelan-pelan. Tapi bunga utangnya terus naik, dan sekarang ibu nggak sanggup lagi." Malam itu, rumah kami sunyi. Hanya suara detak jam tua di ruang tengah yang terdengar. Aku duduk bersama ibu di ruang tamu, berusaha menenangkan diri. Sementara mataku tak berhenti menatap wajah lelahnya. Lalu, dengan suara lirih, ia berkata, "Anjani, ibu tahu ini berat. Tapi, ibu diminta seseorang untuk menjodohkanmu." Aku menoleh cepat. "Menjodohkan? Maksud ibu?" "Iya. Ada orang kaya. Duda. Dia bersedia bantu lunasi utang kita. Syaratnya, dia ingin menikahimu." Aku sontak berdiri. "Apa? Ibu nggak serius kan? Aku ini manusia, Bu. Bukan barang yang bisa dijual untuk lunasin utang." Ibu terdiam lama. Matanya mulai basah lagi. "Ibu nggak punya pilihan, Nak. Rumah ini bisa disita. Kita bisa diusir. Ibu tahu kamu marah. Tapi, ibu mohon, pikirkan ini baik-baik." Aku merasa seperti dipukul kenyataan. Aku baru lulus kuliah, belum sempat mengejar cita-cita, belum sempat menjalani hidupku sendiri. Dan sekarang aku dihadapkan pada pilihan gila ini, menikah dengan pria yang bahkan belum kukenal, hanya demi menyelamatkan rumah dan ibuku. "Siapa dia, Bu?" tanyaku dengan suara parau. "Namanya Pak Herman. Pemilik pabrik mebel besar di kota ini. Sudah lama menjanda. Dia katanya tertarik setelah lihat fotomu waktu datang ke acara syukuran rumah temannya. Dan dia langsung menawarkan bantuan dengan syarat itu." Aku terdiam. Tubuhku lemas. Dunia seperti memelintir logika dan perasaanku. Ibu tega banget. Ibu menangis lagi. Ia memelukku erat. "Maafkan ibu, Nak. Tapi ini demi kebaikanmu juga. Dia orang baik. Kamu nggak akan kekurangan. Tapi apa arti semua kekayaan itu jika aku harus menikah tanpa cinta? Apakah hidupku hanya sebatas alat tukar?" Dan malam itu, aku hanya bisa menangis dalam diam, menatap langit-langit kamar sambil bertanya dalam hati, apakah hidupku memang tak punya pilihan lain? 3 hari setelah percakapan itu, hidupku seperti berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Aku mencoba menghindar dari pembicaraan tentang pernikahan itu, tapi ibu justru semakin mendesakku. Pagi itu, aku baru saja selesai mencuci piring, ketika ibu datang menghampiri dengan wajah penuh harap. Di tangannya ada map berisi kertas-kertas. Matanya berkaca-kaca. "Ini undangan dan beberapa berkas pernikahanmu. Pak Herman ingin semua disegerakan," katanya.
Makin cepat makin baik, ucap ibu lirih. Aku menatap map itu dengan getir. Rasanya seperti sedang menerima surat vonis mati. Aku tarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku. Ibu, apa ibu pernah tanya, aku bahagia atau tidak? Ibu terdiam. Ibu tahu ini berat. Tapi ibu juga nggak mau lihat kamu hidup dalam kekurangan. Anjani, lihat rumah ini, kita bahkan sudah telat bayar listrik 2 bulan. Dan orang seperti Pak Herman bisa memberimu hidup yang layak. Aku menggeleng, suaraku bergetar. Hidup layak? Apa artinya kalau aku harus jadi istri dari pria yang usianya hampir 2 kali lipat dari aku? Ibu, aku bukan barang yang bisa ditukar dengan uang. Cinta itu bukan soal logika, Anjani. Suara ibu mulai meninggi, tapi ia cepat meredakannya, lalu duduk di sebelahku. Ia genggam tanganku erat. Ibu minta maaf. Tapi ini bukan hanya tentang cinta. Ini tentang masa depan kita. Tentang rumah ini, tentang hidup kita ke depan. Kamu akan jadi istri dari pria kaya raya. Kamu nggak akan kekurangan. Dan siapa tahu, mungkin dia bisa mencintaimu juga. Aku menarik tanganku perlahan. Atau aku cuma dibeli, Bu? Dibayar lunas, dikemas rapi, lalu diserahkan kepada pria asing yang bahkan belum pernah bicara langsung denganku? Ibu menunduk, suaranya parau. Ibu cuma ingin kamu selamat, Anjani. Hari itu, aku melangkah keluar rumah tanpa arah. Kaki ini membawaku ke taman kota, tempat biasa aku menenangkan diri. Duduk di bangku tua dekat kolam, aku menatap bayanganku di air yang bergoyang diterpa angin. Mataku panas. Hatiku lebih panas. Tiba-tiba, seseorang duduk di sampingku. Aku menoleh dan melihat Dian, sahabatku sejak kuliah. Ia memandangku dengan alis mengernyit. Wajahmu kacau banget. Masalah apa lagi kali ini? Tanyanya. Aku terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. Aku akan dinikahkan dengan duda kaya demi bayar utang ibu. Dian menatapku tajam. Kamu nggak gila kan? Aku juga ngerasa kayak gila sekarang. Ujarku sambil menahan tangis. Aku nggak ngerti kenapa kamu mau. Anjani, kamu cantik, kamu pintar, kamu bisa dapat hidup yang jauh lebih baik dengan usahamu sendiri. Kenapa kamu harus nurut? Katanya penuh emosi. Aku memejamkan mata, air mataku jatuh. Karena ini bukan soal mau atau nggak mau, Dian. Aku terjebak. Kalau aku nolak, rumah kami bisa disita. Ibu bisa sakit. Aku nggak punya siapa-siapa lagi selain dia. Dian memelukku, menepuk-nepuk punggungku. Tapi hidup bareng orang yang enggak kamu cintai, itu bukan solusi. Itu penjara. Malam itu, setelah pulang ke rumah, aku duduk di kamar sambil memandangi selembar foto. Foto pria itu. Pak Herman. Wajahnya tampak tenang, dengan kumis rapi dan jas mahal. Ia memang terlihat berwibawa, tapi juga dingin dan jauh. Hatiku terasa semakin sesak. Aku bertanya dalam hati, benarkah aku akan dicintai? Atau aku hanya sekadar barang yang ia beli demi harga dirinya? H1 sebelum hari pernikahan, rumah kami berubah menjadi hiruk-pikuk. Para tetangga mulai berdatangan membawa kue dan bantuan. Ada yang memasang tenda, ada pula yang sibuk di dapur menyiapkan masakan untuk hajatan besok. Di tengah semua keramaian itu, aku justru merasa seperti mayat hidup. Langkahku lambat, senyumku dipaksakan. Dalam benakku, perasaan cemas dan penyesalan berbaur menjadi satu. Ini bukan pernikahan impianku. Ini seperti eksekusi yang dibalut bunga dan musik dangdut organ, tunggal. Aku duduk termenung di kamar, menatap cermin. Gaun putih yang tergantung di balik pintu terlihat begitu indah, mewah, dan anggun. Tapi di mataku, itu terlihat seperti kain kafan mahal yang membungkus masa depan yang suram. Pintu kamar diketuk. Suara ibu terdengar dari balik pintu. Anjani, boleh ibu masuk? Aku mengangguk pelan. Pintu dibuka, dan ibu masuk sambil membawa nampan berisi segelas susu hangat dan potongan roti. Ia duduk di sampingku, lalu menghela napas panjang. Kamu nggak tidur dari tadi siang, ya? Aku menggeleng pelan,
Mataku masih menatap cermin. "Anjani," kata ibu perlahan. "Ibu tahu kamu nggak bahagia. Tapi semua ini sudah diatur. Sudah disepakati. Pak Herman juga janji akan jaga kamu, akan bahagiakan kamu. Kamu nggak akan hidup susah." Aku menatap ibu melalui cermin. "Bu, apa ibu pernah tanya ke diri ibu sendiri apakah bahagia itu cuma soal hidup mewah? Apa nggak ada artinya perasaan, cinta, atau kebebasan?" Ibu menunduk. "Ibu juga dulu nggak nikah karena cinta, Anja. Tapi ibu bertahan. Kadang hidup bukan soal apa yang kita inginkan, tapi apa yang bisa kita pertahankan." Air mataku menetes, tapi aku bukan ibu. Tiba-tiba ponselku berdering. Nama pengirim tak dikenal. Pesan masuk. "Malam ini aku ingin bertemu, sebelum kamu jadi istriku." Tanganku gemetar membaca pesan itu. Ibu membaca ekspresiku dan bertanya, "Siapa itu?" Aku tak langsung menjawab. Aku tahu itu pasti dari Pak Herman. Rasanya tak nyaman. Tapi di sisi lain aku juga penasaran. Kenapa dia ingin bertemu malam ini? Ada apa? Setelah sedikit berpikir, aku akhirnya membalas pesan itu dan menyetujui untuk bertemu. Ia mengatur pertemuan di sebuah kafe mewah di pinggir kota, tempat yang biasanya hanya kudengar dari cerita. Malam itu, aku keluar rumah diam-diam, mengenakan jaket panjang dan masker. Hati berdebar-debar. Sesampainya di sana, suasana kafe sangat hening dan eksklusif. Seorang pelayan mengantariku ke meja pojok, tempat di mana pria paruh baya dengan setelan jas hitam duduk menungguku, Pak Herman. Ia berdiri saat melihatku datang. Wajahnya terlihat lebih muda dari yang kubayangkan, meski garis usia tak bisa disembunyikan. "Silakan duduk, Anjani," katanya dengan suara rendah namun mantap. Aku duduk perlahan, gugup. Ia menatapku lama, lalu membuka pembicaraan. "Aku tahu, kamu tidak setuju dengan pernikahan ini. Wajahmu tak bisa berbohong." Aku menatap meja, tak mampu menjawab. Jujur saja, aku pun tahu cara ini memaksa. Tapi aku bukan pria jahat, Anjani. Aku cuma pria yang terlalu lama sendiri dan ingin seseorang mendampingi. Aku mendongak perlahan, menatap matanya. Tapi kenapa aku? Kenapa bukan orang lain yang mencintaimu? Bukan aku yang bahkan belum mengenalmu? Ia tersenyum tipis. Karena saat aku melihatmu di acara itu, aku melihat seseorang yang berbeda. Seseorang yang diam-diam kuat, penuh tekad, tapi terjebak dalam kehidupan yang kejam. Aku ingin menyelamatkanmu. Aku terdiam, hatiku bergejolak. Menyelamatkanku atau membeliku? Pak Herman tak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang. "Besok kita menikah. Tapi malam ini, aku ingin kamu tahu satu hal. Kalau suatu hari kamu merasa tidak sanggup, pintu keluar akan selalu kubuka. Aku tidak akan memaksamu untuk tetap tinggal." Aku kaget. Kata-kata itu tidak pernah kuduga. Dalam pikiranku, ia adalah pria egois yang memanfaatkan kesempatan. Tapi kenyataan ini membuatku bingung. "Kenapa?" tanyaku pelan. "Kenapa beri aku jalan keluar? Karena aku ingin kamu memilih untuk tinggal, bukan terpaksa." Malam itu, aku pulang dengan hati yang lebih kacau dari sebelumnya. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang gelap, dan bertanya pada diriku sendiri, benarkah aku sedang dibeli, atau benarkah aku sedang ditawari kebebasan dalam bentuk yang aneh? Pagi itu, udara terasa dingin meski matahari sudah tinggi. Langit mendung seolah ikut merasakan getirnya perasaanku. Hari ini aku akan menikah. Tapi entah kenapa, perasaan di dalam dada justru semakin sesak. Rasa cemas dan janggal menyesaki ruang pikiranku. Aku terbangun lebih awal dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Di luar kamar, suasana rumah sudah mulai ramai. Ibu-ibu tetangga mondar-mandir membawa perlengkapan. Sesekali terdengar suara tawa kecil atau bisik-bisik yang tak jelas. Tapi, tidak ada suara ibu. Aku turun dari tempat tidur dan langsung ke kamar ibu. Ku ketuk pelan. "Ibu, Anjani mau masuk?" "Ya?" Tak ada jawaban. Perasaanku mulai tak enak.
Perlahan kubuka pintu kamar ibu. Kosong, tempat tidur rapi, bantal tersusun, tak ada siapa-siapa. "Ibu?" Panggilku pelan. Aku berlari ke dapur. Tidak ada. Ke teras. Tidak ada. Aku mulai panik. Kucari ke seluruh sudut rumah, bahkan sampai ke kamar mandi dan belakang rumah. Tetap tidak ada. "Ibu kemana pagi-pagi begini?" Bisikku dengan napas tak teratur. Tak lama, Mbak Erna, tetangga sebelah, mendekat. "Anjani, kamu belum tahu ya?" katanya hati-hati. Aku menatapnya bingung. "Tahu apa, Mbak?" "Ibumu tadi subuh dibawa ke rumah sakit. Katanya tiba-tiba sesak napas. Pingsan." Aku nyaris limbung. "Apa? Rumah sakit mana, Mbak?" "RS Permatasari." Tanpa pikir panjang, aku langsung mengambil jaket dan berlari keluar rumah. Tak peduli tatanan rambutku belum rapi atau wajahku masih sembab. Hari ini seharusnya aku menjadi pengantin. Tapi kenapa aku malah berlari dengan gaun tidur menuju rumah sakit? Sesampainya di RS, aku langsung menuju IGD. Di sana, aku melihat tubuh ibu terbaring di ranjang dengan selang oksigen terpasang di hidungnya. Matanya terpejam, wajahnya pucat. Seorang perawat menyambutku. "Anjani, ya? Tadi ibu kamu sesak napas berat, tekanan darahnya drop. Untung cepat dibawa." Aku mendekat dan menggenggam tangan ibu. "Ibu, Anjani di sini, Bu. Bangun ya, jangan. Tinggalin Anjani sendirian." Bisikku pelan sambil menahan tangis. Perlahan, ibu membuka mata. Lemah. Matanya menatapku samar. "Maaf, Ja. Ibu nggak kuat berdiri lihat kamu dinikahin seperti ini." Ibu ngerasa gagal jadi orang tua. Suara ibu nyaris tak terdengar. "Jangan ngomong gitu, Bu. Ibu udah berjuang. Jangan mikirin apapun. Anjani nikah hari ini demi ibu juga. Jadi ibu harus kuat. Harus ada di pelaminan. Ibu harus ada." Isaku sambil mencium tangan ibu. Ibu menggeleng pelan. "Ibu nggak sanggup, Nja. Tapi ibu doain dari jauh, kamu tetap kuat. Jangan pernah kehilangan dirimu sendiri." Beberapa jam kemudian, dokter memberi izin agar ibu diistirahatkan penuh di ruang perawatan. Tapi mereka menyarankan agar tak terlalu banyak kunjungan dan tekanan emosional. Aku terpaksa meninggalkan ibu dengan berat hati. Sore menjelang, aku kembali ke rumah. Perias sudah menunggu. Gaun pengantin putih mengilap sudah digantung. Tapi hatiku hancur. Hari paling bahagia dalam hidupku justru kulalui tanpa sosok terpenting. Ketika aku duduk di depan cermin untuk dirias, air mata menetes perlahan. Perias menghentikan tangannya. "Gimana bisa jadi cantik kalau air matanya netes terus, Dik?" Katanya pelan. Aku tersenyum getir. Aku pengantin tanpa ibu. Beberapa jam kemudian acara dimulai. Musik mulai diputar. Para tamu datang, dan aku berjalan perlahan diiringi keluarga. Tapi tidak ada ibu di sampingku. Tidak ada tangan yang menggenggamku erat sambil berbisik. "Anakku, kamu sudah besar." Aku berdiri di pelaminan, dan Pak Herman, calon suamiku, menatapku dalam-dalam. Ia tampak bingung dan khawatir melihat mataku sembab. Ia berbisik saat kami duduk berdampingan. "Ibumu dirawat, dia sesak napas. Mungkin karena terlalu berat melepas aku dengan cara seperti ini." Pak Herman terdiam. Lalu ia menggenggam tanganku. Genggamannya hangat, tapi hatiku tetap dingin. Hari itu, semua orang tertawa dan bertepuk tangan. Tapi aku tahu, tawa itu hanya milik mereka. Bukan milikku. Karena aku resmi menjadi istri dari pria yang tidak kucintai. Dan pernikahanku tidak dihadiri oleh satu-satunya orang yang paling ingin kulihat tersenyum di pelaminan. Hari pernikahan telah usai. Rumah besar milik Pak Herman kini menjadi tempat tinggalku yang baru. Tapi bukan perasaan bahagia yang aku rasakan, melainkan hampa. Semua terasa asing, bahkan ketika aku melihat cermin, aku seperti melihat seseorang yang tak ku kenal. Aku bukan lagi Anjani yang dulu. Malam itu, aku tak bisa tidur. Bayangan wajah ibu terus terlintas di kepala. Aku gelisah, terus menatap layar ponsel berharap ada kabar dari rumah sakit. Sekitar pukul 1 dini hari, suara notifikasi dari ponselku berbunyi. Hatiku berdebar kencang saat melihat nama yang muncul.
RS Permatasari. Dengan tangan gemetar, aku membuka pesan singkat itu. Segera datang ke rumah sakit. Kondisi Ibu Nurhayati kritis. Aku langsung bangkit dari tempat tidur. Tak peduli aku masih memakai gaun malam. Tanpa pikir panjang aku keluar kamar. Pak Herman yang mendengar suara pintu, membuka, menyusul ke ruang tengah. "Anjani, mau kemana malam-malam begini?" Aku tak menjawab, hanya menoleh sebentar. Air mata sudah menetes. "Ibu, kritis mas. Aku harus ke sana sekarang." Melihat ekspresiku, Pak Herman langsung meraih kunci mobil. "Ayo, aku antar." Kami menyusuri jalan malam yang sunyi. Di dalam mobil, tak satu kata pun keluar dari mulutku. Hanya suara detak jantungku yang terasa begitu kencang di telinga sendiri. Setibanya di rumah sakit, aku langsung berlari ke ruang ICU. Seorang perawat menyambut dan membawaku masuk. Di sana, ibu terbaring lemah. Matanya terbuka samar, selang oksigen masih terpasang. Tubuhnya tampak jauh lebih ringkih dibanding kemarin. Saat melihatku datang, senyum kecil muncul di wajahnya. Air mataku langsung tumpah. "Ibu," aku menggenggam tangannya erat. Ibu menatapku lama. Dengan suara sangat pelan, ia berkata, "Anjani, kamu sudah jadi istri." Aku mengangguk pelan sambil menahan isak. Ibu tersenyum lirih. "Maaf, ibu nggak bisa temenin kamu di pelaminan. Tapi, ibu tahu kamu kuat lebih dari yang kamu kira." Tangisku pecah. "Jangan bicara seperti itu, Bu. Ibu harus sembuh. Kita lewati ini bareng-bareng. Aku nggak sanggup sendirian." Ibu menggoyang pelan kepala. "Ibu tahu waktu ibu udah nggak lama." Tiba-tiba ibu mengangkat tangannya yang lemah, lalu menyentuh saku bajunya. Aku membantunya mengeluarkan sesuatu, selembar kertas yang sudah dilipat kecil. "Buka setelah ibu pergi," bisiknya lemah. Aku menggenggam kertas itu dengan gemetar. "Bu, jangan tinggalkan aku." Tapi detik itu juga, suara monitor jantung mulai melambat. Para perawat bergegas. Aku ditarik mundur oleh dokter saat mereka berusaha menyelamatkan ibu. Tapi semuanya sia-sia. Beberapa menit kemudian, monitor itu berbunyi panjang. Garis datar. "Ibu telah tiada." "Ah!" teriakanku menggema di lorong rumah sakit. Lututku lemas. Dunia runtuh. Pak Herman memelukku dari belakang, berusaha menahan tubuhku yang limbung. "Ikhlaskan, kamu sudah jadi anak yang sangat berbakti." Bisiknya pelan, namun aku tak bisa mendengar apapun selain tangisku sendiri. 3 hari setelah pemakaman, aku duduk sendirian di kamar, memandangi amplop yang diberi ibu. Perlahan kubuka lipatannya. Tulisan tangan ibu masih rapi, meski sedikit gemetar. "Anjani anak ibu, maaf karena ibu terlalu lemah dan tak mampu membahagiakanmu. Kamu tumbuh menjadi gadis kuat, dan ibu bangga. Ibu tahu pernikahan ini bukan keinginanmu, tapi ibu juga tahu, Tuhan tidak pernah salah menempatkan takdir. Mungkin jalanmu memang berliku, tapi jangan pernah kehilangan hatimu. Jika suatu hari kamu merasa sendiri, ingat, kamu anak yang dicintai, dan jika kamu merasa tidak dicintai oleh orang yang kamu nikahi, jangan biarkan cintamu mati pada dirimu sendiri. Berbahagialah dengan caramu. Ibu mencintaimu selamanya." Air mataku jatuh satu-satu membasahi tulisan ibu. Aku memeluk kertas itu seolah bisa memeluk ibu sekali lagi. Hanya itu yang tersisa darinya, kata-kata terakhir yang menjadi kekuatan baruku. Dan untuk pertama kalinya, aku mengangkat wajah menatap keluar jendela dengan mata sembab, tapi penuh tekad aku akan menjalani hidup ini. Entah bagaimana aku harus temukan makna dari semua ini. 3 hari setelah pemakaman ibu, suasana rumah Pak Herman semakin hening. Aku tinggal di kamarnya, tapi bukan sebagai istri. Kami belum menyentuh satu sama lain, bahkan belum sempat berbicara dari hati ke hati sejak hari pernikahan. Aku tahu, aku harus menyelesaikan ini. Harus ada yang berubah. Pagi itu, aku duduk di meja makan. Pak Herman datang dengan setelan kantor, tampak seperti biasa, tenang, rapi, dan berwibawa.
Ia hanya melirikku sekilas sebelum duduk di seberang. "Sudah sarapan?" Tanyanya pelan, aku mengangguk. "Sudah, Mas. Terima kasih." Kami diam sejenak. Hanya suara sendok dan garpu yang terdengar. Tapi kemudian, aku tak bisa menahan lagi. Aku menatapnya langsung, memberanikan diri berkata, "Mas, boleh aku bicara?" Pak Herman mengangkat wajah, tampak serius. "Tentu. Ada apa, Anjani?" Aku menarik napas dalam-dalam. "Mas, aku tahu aku istrimu secara sah. Tapi aku juga tahu Mas menikahiku bukan karena cinta. Aku pun terima pernikahan ini demi lunasi hutang ibu." Dia terdiam, tidak menyangkal. Aku melanjutkan, "Tapi sekarang ibu sudah nggak ada, dan aku merasa ini semua nggak adil. Untuk Mas, untuk aku, bahkan untuk almarhumah ibu." Pak Herman menyandarkan tubuhnya. "Kamu menyesal menikah denganku?" Aku menatapnya lurus. Bukan menyesal, tapi aku sadar aku belum siap jadi istri orang, apalagi dalam kondisi hati seperti ini. Aku masih berduka. Dan jujur, aku belum bisa mencintai siapapun. Beberapa detik berlalu dalam sunyi. Tapi lalu, ia tersenyum. Bukan senyum marah, tapi lebih seperti kelegaan. "Anjani," katanya lembut. "Sebenarnya, aku juga belum siap jadi suami. Aku hanya ingin menolong ibumu. Mungkin caraku salah. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, aku nggak pernah berniat menjadikan kamu milikku. Kalau itu menyakitimu." Mataku berkaca-kaca. "Jadi, Mas setuju kita mengakhiri ini?" Dia mengangguk. "Aku akan urus pembatalan pernikahan kita. Secara hukum kita baru akad, belum hidup sebagai suami istri. Masih bisa dibatalkan secara baik-baik." Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. "Terima kasih, Mas. Terima kasih karena sudah sangat baik." Pak Herman berdiri, lalu meraih sesuatu dari tas kerjanya. "Ini ada surat rumah, atas nama kamu. Aku tahu kamu butuh tempat tinggal. Rumah ini kamu pakai saja, sampai kamu siap pindah. Aku akan tinggal di apartemen sementara waktu." Aku terperangah. "Tapi, Mas..." Ia menatapku dengan tulus. "Anggap ini bukan hutang. Anggap ini hadiah dari seorang sahabat ibumu. Untuk anak perempuan yang luar biasa berani." Aku menunduk, menangis dalam diam. 3 minggu kemudian, surat pembatalan pernikahan telah resmi. Aku kini bukan istri siapa-siapa, tapi juga bukan gadis yang sama seperti dulu. Kini aku lebih tegar, lebih kuat. Aku memutuskan menggunakan sedikit sisa uang pemberian Pak Herman untuk membuka kios kecil, menjual makanan rumahan di dekat kantor. Masakan ibu menjadi inspirasiku. Hari-hariku kini sederhana. Bangun pagi, masak, buka lapak, lalu kembali menulis di malam hari, mengabadikan kisahku, agar orang lain tahu bahwa tak semua luka harus disembunyikan. Dan setiap malam, aku membaca ulang surat terakhir ibu. Kata-kata itu menuntunku, menyelamatkanku dari rasa sesal dan menyadarkanku. Terkadang, pernikahan yang batal justru membuka pintu kehidupan yang sebenarnya. 1 tahun berlalu sejak hari itu. Sejak hari di mana aku melepaskan gelar istri dari seseorang yang tak pernah memaksaku mencintainya. Sejak hari aku melepaskan status anak dari seorang ibu yang telah mengorbankan segalanya. Namaku masih Anjani, tapi aku bukan lagi gadis lemah yang hanya tahu menuruti tanpa bertanya. Aku bukan lagi perempuan yang menggantung hidupnya pada belas kasih orang lain. Kini aku berdiri di depan kios makanku, yang sudah berubah menjadi warung kecil yang ramai. Pelanggan. Di atasnya tergantung papan kayu bertuliskan Dapur Ibu Jani. Warung itu bukan sekadar tempat jualan, tapi tempat segala kenangan ibu hidup kembali. Aroma tumis kacang panjang kesukaannya, sambal terasi racikannya, dan suara tawa pelanggan yang merasa pulang ke rumah. Beberapa mahasiswa dan pekerja kantoran datang silih berganti. Salah satu dari mereka menghampiriku. "Mbak Anjani, sambalnya boleh nambah 1 ya?" "Nendang banget," seru cowok berkacamata itu sambil tertawa. Aku tersenyum hangat. "Boleh banget, tapi jangan nyalahin aku kalau kamu kepedesan dan nangis. Nanti ya." Warung dipenuhi gelak tawa. Rasanya hangat.
Hidupku yang dulu penuh ketakutan kini berubah menjadi kehidupan yang kubentuk dengan tanganku sendiri. Suatu sore, saat warung mulai sepi, sebuah mobil hitam berhenti di depan warung. Dari dalam keluar sosok yang sangat familiar. Pak Herman. Aku langsung berdiri. Mas, ia tersenyum, lebih muda dari terakhir kulihat. Boleh duduk sebentar? Aku mengangguk. Kami duduk di bangku panjang dekat etalase. Aku dengar warungmu viral. Ada TikToker yang review ya? Katanya santai. Aku tertawa kecil. Iya, nggak sengaja aja. Nggak nyangka bisa sampai segitunya. Pak Herman memandangi warung. Kamu luar biasa, Jan. Kamu membuat hidupmu sendiri. Ibumu pasti bangga. Aku menunduk, mata berkaca-kaca. Aku berusaha, Mas. Setiap hari aku coba hidup dengan benar. Untuk ibu, untuk diriku. Ia mengangguk. Kamu tahu, saat kita batal menikah, aku sempat takut kamu akan hancur. Tapi ternyata, kamu justru tumbuh. Aku tersenyum. Mungkin karena pernikahan itu memang bukan akhir dari segalanya. Kadang, membatalkannya adalah awal dari segalanya. Pak Herman berdiri. Kalau suatu hari kamu butuh teman bicara, aku tetap ada. Bukan sebagai calon suami, tapi sebagai seseorang yang menghargai kamu sepenuh hati. Aku berdiri dan menjabat tangannya. Terima kasih, Mas, untuk semuanya. Ia berlalu, mobilnya menjauh, tapi tak ada rasa kehilangan. Tak ada kesedihan. Karena kali ini, aku tahu aku tak sedang ditinggalkan. Aku sedang dipersilakan untuk terbang. Hari berganti malam. Aku duduk di teras warung, menatap langit. Ibu, aku udah gak takut lagi dunia. Ini kejam, tapi anakmu lebih kuat dari yang ibu kira. Bintang-bintang bersinar terang malam itu. Dan di antara gelapnya hidup, aku tahu satu hal. Aku bukan dijual. Aku bukan dipaksa. Aku adalah Anjani yang baru. Perempuan yang dibentuk oleh badai, namun tak pernah menyerah untuk berdiri.